kemudian sekarang timbul masalah baru di zaman sekarang, ada orang percaya Allah itu pencipta satu-satunya, tapi dia juga berdoa kepada mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Menanggapi beredarnya pernyataan mengejutkan dari salah satu petinggi Wahabi Salafi yang mengakui bahwa Trinitas Tauhid yang selama ini diadopsi para Wahabi Salafi adalah murni tidak mempunyai dasar ilmiah. Berdasarkan tayangan video yang beredar luas itu, pernyataan unik ini langsung disiarkan melalui channel resmi petinggi Wahabi Salafi Indonesia. Maka atas dasar itu, akhirnya ulama muda ternama angkat bicara. Berikut adalah tanggapan selengkapnya. Ini merupakan satu kejanggalan. Bagaimana mungkin orang yang musyrik bertauhid? Tapi itulah mantik logika Ibnu Taimiyah, logika Wahabi, logika Salafi, menggabungkan istilah tauhid dengan musyrik. Suatu hal yang sangat jauh dalam pikiran orang-orang yang mempunyai akal yang bersih, yang lurus, ya. Sesungguhnya pembagian tauhid menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat belum pernah dikatakan oleh seorang pun sebelum Ibnu Taimiyah. Rasulullah SAW juga tidak pernah berkata kepada seorang yang masuk Islam bahwa di sana ada tiga macam tauhid. Dan kamu tidak akan menjadi muslim sebelum bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Rasulullah SAW juga tidak pernah mengisyaratkan hal tersebut, meskipun hanya dengan satu kalimat. Bahkan tak seorang pun dari kalangan ulama salaf yang mengisyaratkan terhadap pembagian tauhid itu. Hingga akhirnya datanglah Ibnu Taimiyah pada abad ke-7 Hijriah yang menetapkan konsep pembagian tauhid menjadi tiga. Kemudian diteruskan dan diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab, perintis ajaran Wahabi. Menurut Ibnu Taimiyah, tauhid itu terbagi menjadi tiga. Pertama, tauhid rububiyah, yaitu pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur langit dan bumi serta seisinya adalah Allah saja. Menurut beliau, tauhid rububiyah ini telah diyakini oleh semua orang, baik orang musyrik maupun orang-orang mukmin. Kedua, tauhid uluhiyah, yaitu pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Ibnu Taimiyah berkata, ilah atau Tuhan yang hak adalah yang berhak untuk disembah, sedangkan tauhid adalah beribadah kepada Allah semata tanpa mempersekutukannya. Ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan arti literal atau zahirnya yang telah dikenal di kalangan manusia. Dalam pembagian tersebut, Ibnu Taimiyah membatasi makna Rabb atau rububiyah terhadap sifat Tuhan sebagai pencipta, pemilik dan pengatur langit, bumi dan seisinya. Sedangkan makna ilah atau uluhiyah dibatasi pada sifat Tuhan sebagai yang berhak untuk disembah dan menjadi tujuan dalam beribadah. Tentu saja pembagian tauhid menjadi tiga tersebut serta pembatasan makna-maknanya tidak rasional dan bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lantas apa tujuan mereka membagi tauhid kepada tiga bagian? Tidak lain hanya untuk mengkafirkan orang Islam ahli tauhid yang melakukan tawassul dengan Nabi Muhammad SAW atau dengan seorang wali Allah dan orang-orang soleh. Mereka mengklaim bahwa seorang yang melakukan tawassul seperti itu tidak mentauhidkan Allah dari segi tauhid uluhiyah. Demikian pula ketika mereka membagi tauhid kepada tauhid asma wa sifat, tujuan mereka tidak lain hanya untuk mengkafirkan orang yang melakukan takwil terhadap ayat mutasyabihat. Bahkan mereka mengatakan al-mu'awwil mu'attil, artinya seorang yang melakukan takwil sama saja dengan mengingkari sifat-sifat Allah.